Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada video kali ini untuk membahas mata kuliah aplikasi komputer dan internet. Baik, selaku hamba Tuhan yang Maha Kuasa, kita patut bersyukur pada kesempatan kali ini kita masih berjumpa walaupun dalam video yang seperti ini. Baik teman-teman, kita akan bahas apa yang menjadi topik pada pertemuan kali ini. Nah, baik, seperti yang tampil di layar screen teman-teman, bahwa kita akan membahas beberapa kajian pembelajaran. Yang pertama adalah sejarah komputer, kemudian komponen komputer, kemudian ketiga adalah karakteristik komputer, dan keempat adalah cara kerja dari komputer. Nah, dari keempat ini kita akan bahas, kita akan ulas secara umum saja mengenai sejarah komputer, kemudian komponen komputer, kemudian karakteristik komputer, sampai dengan cara kerja dari komputer. Baik, kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk definisi, apa itu komputer? Nah, jadi banyak di antara kita sudah melihat, bahkan tidak familiar lagi mengenai komputer. Jadi seperti yang tampak di layar kaca teman-teman, ini adalah yang sering kita jumpai, komputer. Nah, kemudian kita lihat definisi dari komputer. Apa sebenarnya sih dari definisi dari komputer? Nah, kita lihat pada bahasa Inggris, komputer berasal dari kata to compute, atau yang berarti menghitung. Nah, ini asal dari kata komputer. Nah, berarti menghitung. Nah, kemudian komputer dengan kata lain berarti alat menghitung. Nah, ini kata lainnya, alat penghitung. Nah, siapa yang menjadi orang penemu komputer pertama? Nah, orang yang pertama menemukan komputer adalah Charles Babbage. Nah, ini yang orang pertama yang menemukan komputer. Nah, ini sejarahnya. Jadi mungkin kita belum lahir pada saat itu. Nah, kemudian muncul pertanyaan kedua, nama komputer pertama. Nah, kalau sekarang kan ada prosesor Intel Pentium, AMD dan lain sebagainya. Nah, nama komputer pertama adalah Analytical Engineering. Nah, ini nama komputer pertama. Nah, setelah itu muncul tahun ditemukan komputer. Ini sejarahnya. Jadi pada tahun berapa komputer ditemukan? Nah, pada tahun 1882. Jadi sudah sangat cukup lama. Ini tahun 1882. Jadi ditemukannya komputer. Kemudian orang yang menemukan sampai dengan nama komputer pertama kali. Nah, ini adalah definisi ataupun sejarah dari komputer. Kita lanjut. Nah, untuk sejarah komputer pertama kali, nah ini seperti yang tampak di layar teman-teman. Nah, ada generasi pertama, kedua, ketiga, keempat sampai dengan sekarang dan yang akan datang. Nah, ini sejarah komputer. Nah, kita lihat seperti yang tampak di layar kaca teman-teman. Nah, untuk komputer generasi pertama ini pada tahun 1946 sampai 1959. Nah, ini untuk generasi pertama. Nah, muncul setelah itu generasi kedua. Generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1665. Nah, ini untuk komputer generasi kedua. Nah, kemudian berkembang lagi masuk ke generasi ketiga, yaitu pada tahun 1964 sampai 1970. Nah, ini untuk generasi komputer ketiga.
Nah, lanjut. Setelah itu muncul lagi generasi keempat, yaitu pada tahun 1971 sampai tahun 2000-an. Nah, ini generasi keempat. Nanti teman-teman juga akan lihat bentuk-bentuk komputer nanti di slide selanjutnya itu. Nah, itu generasi keempat. Kemudian generasi kelima atau sekarang dan yang masa akan datang. Jadi generasi sekarang itu yang kita pakai sekarang. Kemudian masih ada lagi nanti generasi masa depan. Nah, tentunya setiap teknologi itu selalu berkembang. Dari menit itu selalu ada perubahan, ada perkembangan. Nah, ini untuk generasi komputer sejarahnya. Nah, kita lihat ini generasi pertama komputernya. Nah, teman-teman bisa bayangkan besarnya komputer pertama kali. Harus membutuhkan satu ruangan yang cukup besar. Ini untuk generasi pertama. Komputer generasi pertama disebut juga sebagai komputer dinosaurus karena ukurannya yang relatif besar. Nah, itu membutuhkan ruangan yang cukup besar. Hanya orang yang ahli sajalah yang dapat menggunakan komputer ini karena sangat sulit dan daya komputasinya sangatlah lambat. Nah, ini untuk generasi pertama. Jadi hanya orang-orang yang ahli saja yang dapat mengoperasikannya. Jadi teman-teman bisa bayangkan dan bisa searching juga untuk komputer generasi pertama. Jadi bentuknya seperti ini. Sangat besar dan banyak komponen-komponennya. Nah, bahkan membutuhkan satu ruangan, satu komputer. Nah, ini untuk generasi pertama, komputer generasi pertama. Nah, kita masuk ke generasi kedua. Ini sudah mulai mengecil dibanding dengan generasi pertama tadi. Nah, untuk generasi kedua ini, komputer generasi kedua ini muncul pada era tahun 1960-an. Dan dulu komputer ini banyak digunakan di berbagai perusahaan-perusahaan, khususnya dalam bidang bisnis. Nah, ukurannya lebih kecil ketimbang komputer generasi pertama tadi, yaitu kira-kira seukuran lemari saja. Nah, ini untuk generasi kedua hanya seukuran lemari. Pada era ini juga manusia telah mengenal printer. Nah, jadi sudah ada printer, kemudian memori, disket ataupun sistem operasi. Nah, ini untuk generasi kedua. Jadi sangat berbeda dengan generasi pertama. Kalau generasi pertama itu membutuhkan ruangan yang cukup besar, nah sedangkan untuk generasi kedua ini hanya berukuran lemari. Nah, ini untuk generasi kedua. Nah, kita lihat untuk generasi ketiga, nah ini sudah mulai kecil. Nah, generasi ketiga ini pada tahun 1964 sampai dengan 1970. Nah, komputer generasi ketiga ini merupakan perkembangan yang paling pesat dari perkembangan komputer yang ada. Komputer generasi ketiga ini muncul pada tahun 1665 sampai 1971-an. Nah, transistor yang dianggap tidak efisien lagi membuat manusia mencari solusi lain dan solusi itu ditemukan pada batu kuarsa. Nah, Jack Kilby, seorang insinyur di Texas, mengembangkan sirkuit terintegrasi atau IC di tahun 1958. Hal ini merupakan sebuah inovasi yang dapat mendongkrak munculnya komputer generasi ketiga. Jadi sudah sangat beda antara generasi pertama dan generasi ketiga. Ini sudah mulai kelihatan. Ini sudah mulai kecil. Ini untuk generasi ketiga. Nah, kita lihat untuk generasi keempat. Nah, ini pada tahun 1971 sampai tahun 2000-an. Nah, untuk generasi keempat ini adalah komputer yang kita temui pada saat ini. Jadi masih ada. Bahkan masih ada sampai saat ini. Komputer yang dalam komponen elektriknya masih menggunakan microchip. Walaupun ukurannya dan bahan yang digunakan berbeda, ukurannya lebih kecil membuat ukuran komputer pun lebih sederhana. Jadi kurang lebih hampir-hampir mirip dengan komputer sekarang.
masih menggunakan CPU yang seperti ini. Kemudian masih ada juga menggunakan monitor seperti ini. Kemudian ada keyboard, ada mouse-nya. Jadi ini hampir-hampir mirip dengan komputer sekarang. Nah, ini untuk generasi keempat. Nah, kita lihat ini generasi kelima atau generasi sekarang dan bahkan untuk generasi masa depan. Nah, untuk komputer generasi sekarang dan akan datang, untuk mendefinisikan komputer generasi kelima cukup sulit. Nah, kenapa cukup sulit? Karena ini semakin berkembang. Gambaran imajinatif dari komputer generasi kelima dengan kecerdasan buatan. Jadi ada kecerdasan buatan di generasi kelima ini. Atau lebih dikenal dengan AI. Akan mampu melakukan komunikasi dengan manusia. Nah, jadi untuk generasi kelima ini sangat sulit untuk didefinisikan. Nah, sebab karena dapat mampu melakukan komunikasi dengan manusia. Jadi apa yang kita perintahkan dia akan laksanakan. Apa yang kita minta pasti akan diberi. Seperti itu. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan generasi kelima ini, kita jadi bisa ajak ngobrol kayak gitu. Kemudian menggunakan masukan visual. Jadi semacam kita bertatap muka, berhadapan langsung. Jadi kita bisa ngobrol secara langsung. Dan mampu belajar dari pengalamannya sendiri. Nah, ini dia. Jadi seperti manusia untuk generasi kelima. Jadi sangat sulit didefinisikan. Nah, jadi ini adalah generasi-generasi komputer dari generasi pertama sampai dengan generasi kelima. Rencana masa depan komputer generasi kelima ini adalah komputer yang memiliki artificial intelligence. Nah, atau sehingga komputer di masa depan dapat memberikan respon atas keinginan manusia seperti dijelaskan tadi. Jadi contohnya saja kita mengaktifkan lampu, kita hanya dengan berkomunikasi langsung menyala lampu. Kemudian menghidupkan mesin, hanya kita dengan memberi perintah dari ucapan langsung terlaksana seperti itu. Jadi generasi kelima itu generasi yang sangat canggih. Baik, di luar dari sejarah komputer kita masuk ke komponen komputer. Nah, komponen komputer yang pertama adalah motherboard. Kemudian ada prosesor atau CPU. Kemudian ada heatsink. Kemudian yang keempat ada RAM. Kemudian yang kelima hard disk. Kemudian yang keenam ada VGA card. Yang ketujuh ada flash disk. Yang kedelapan ada monitor. Kesembilan ada keyboard. Jadi ini komponen komputer. Yang ke-10 adalah mouse. Kemudian ke-11 adalah optical drive. Yang ke-12 SSD. Kemudian power supply, LAN card, WLAN card, kemudian ke-16 sound card, 17 ada printer, ke-18 ada scanner, ke-19 ada speaker, dan ke-20 adalah webcam. Nah, ini adalah komponen dari komputer. Terdapat dari 20 komponen komputer. Kita masuk ke karakteristik komputer. Nah, baik teman-teman sekalian, kita kembali ke komponen komputer. Tolong nanti teman-teman dibuatkan ini sebagai tugas di rumah, tugas belajar di rumah. Jadi silakan teman-teman buat tugas mengenai komponen komputer berdasarkan gambar. Jadi gambar nomor 1 ini, motherboard itu seperti apa gambarnya, kemudian definisikan, ada penjelasannya. Oke, seperti itu. Kemudian
komponen komputer kedua yaitu prosesor. Nah, tolong nanti buatkan tugasnya, gambarnya, tampilkan gambarnya, kemudian penjelasannya. Begitupun dengan nomor 3, keempat, dan nomor ke-20. Jadi buat tugas, ada gambarnya, kemudian ada penjelasannya. Nanti dikumpul untuk minggu depan. Baik, kita lanjut ke karakteristik komputer. Nah, untuk karakteristik komputer ini terdapat 6 karakteristik komputer. Yang pertama adalah speed. Ini kecepatan mengolah data dan informasi. Ini karakteristiknya komputer. Jadi lebih cepat untuk mengelola data. Jadi tidak manual lagi, tapi secara otomatis. Atau menggunakan software-software tertentu. Kemudian yang kedua, ini kapasitasnya, kemampuan mengolah data dan informasi, kapasitinya. Karakteristik komputer yang ketiga adalah ketelitian yang tinggi. Jadi untuk kesalahan ataupun kekeliruan pada saat mengolah data itu sangat minim. Sangat minim. Jadi ketika terjadi kesalahan penginputan atau informasinya, itu kemungkinan dari usernya atau orang yang menginputkan datanya. Tapi kalau untuk analisisnya, perhitungannya itu sangat tinggi ketelitiannya. Kemudian yang keempat adalah kemudahan pemakaian. Ini karakteristik dari komputer. Beda pada zaman dulu. Pada zaman dulu itu ketika kita membuat dokumen, mengetik, itu masih menggunakan mesin tik. Nah, satu persatu. Kalau sekarang enggak lagi. Jadi tinggal diketik di komputer ataupun di laptop, langsung print, langsung bisa banyak kayak gitu. Kemudahan yang diberikan. Kemudian yang kelima, ini kegunaannya dalam pemakaian. Nah, apalagi dengan sekarang komputer sekarang sudah bisa mendesain, kemudian bisa sudah mengedit dan lain sebagainya. Nah, ini fungsinya. Kemudian bisa membantu juga pekerjaan manusia. Kemudian yang keenam adalah kemampuan pengembangan. Nah, kemampuan pengembangan ini adalah karakteristik komputer. Nah, contohnya saja dalam sistem pembelajaran kita menggunakan Word, menggunakan Excel, menggunakan PowerPoint. Jadi kita bisa kembangkan di situ. Jadi ini adalah karakteristik dari komputer. Jadi sangat mudah dipahami. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah cara kerja dari komputer. Nah, jadi cara kerja komputer yang pertama menerima informasi dari perangkat input seperti keyboard dan mouse. Nah, memproses informasi yang diterima pada bagian CPU atau Central Processing Unit, menyajikan informasi hasil olahan kepada pengguna melalui perangkat keluaran seperti monitor, printer, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita masih di depan komputer ataupun laptop, nah kita mengetik. Jadi memberikan input lewat keyboard, mengetik huruf A, huruf B, C, dan sebagainya. Kemudian kita mengklik sana sini menggunakan mouse. Nah, keluarannya itu bisa melalui monitor yang tampil. Kemudian melalui printer. Nah, seperti itu, di print. Nah, ini ada inputnya, kemudian diproses, output sampai dengan straight. Menerima informasi dari perangkat input seperti keyboard dan mouse, memproses informasi yang diterima pada bagian CPU dan atau Central Processing Unit. Ketiga, menyajikan informasi hasil olahan kepada pengguna melalui perangkat keluaran seperti monitor, printer, dan lainnya. Nah, baik, mungkin hanya itu saja yang bisa dijelaskan pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan apabila ada hal-hal yang ditanyakan silakan nanti ditanya lewat grup ataupun chat pribadi. Nah, kemudian untuk teman-teman sekalian jangan lupa tugas tadi yang sudah diberikan, yaitu mengenai komponen komputer ini. Jadi silakan teman-teman cari komponen komputer ini, kemudian dijelaskan setiap dari komponen ini. Baik, demikian apa yang bisa
sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.